Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-Ahzab 21. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. رواه الطبراني وابن النجار عن علي كرم الله وجهه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Muhajirin. Langsung kirain pada tidur maksudnya. Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa masjid dan jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pembahasan kita melanjutkan tentang syu'bul iman berkaitan dengan cabang-cabang iman. Asy-syu'batur rabi'ata asyarata hubbu nabiyina. Cabang iman yang berikutnya yang ke-14 adalah mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai daripadanya, dari dirinya, harta bendanya, anaknya, orang tuanya, dan juga seluruh manusia. Wal muradu bin nas ghairu haula'il madhkurin. Dan yang dimaksud daripada manusia yang lain adalah orang-orang yang tidak disebutkan tadi, bukan dirinya, harta bendanya, anaknya, dan juga orang tuanya. Minal qarabati, dari beberapa kerabat, wal ma'arifi, dan orang-orang yang terkenal, wal jironi, dan juga tetangga-tetangga, wal ashabi wa ghairihim, dan para sahabat sekalian, wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Wa hubbur rasuli, dan mencintai Rasul, huwa aini hubbillah. Mencintai Rasul itu adalah inti atau substansi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya. Begitu juga mencintai ulama dan orang-orang yang bertakwa berarti mencintai Rasul. Mencintai Rasul berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala yuhibbuhum, karena sesungguhnya Allah mencintai mereka semua. Wa hum yuhibbuna, dan mereka semua mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika yarji'u ila hubbil asli, dan semuanya itu, semua cinta al-hub itu kembali kepada cinta yang asal, yaitu cinta kepada Allah.
fala yatajawazahu ila ghairihi, maka tidak boleh melampaui batas kecintaannya kepada Allah selain daripada kecintaan kepada Allah. Fala mahbuba bil haqiqah, maka tidak ada cinta secara hakikat inda dzawil basairi, menurut pandangan orang-orang yang ahli memandang hati, mata hati, illallahu ta'ala, kecuali cintanya kepada Allah ta'ala. Wala mustahiqqa lil mahabbati sawa'un, dan tidak ada yang lebih berhak untuk dicintai kecuali cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah itu berarti mencintai nabinya. Mencintai nabinya berarti mencintai para ulama dan para orang-orang yang bertakwa. Mencintai para ulama, mencintai kepada fakir miskin, karena fakir miskin sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membiarkan fakir miskin sama saja orang yang tidak membiarkan cinta Allah yang ada padanya. Maka dari itu cintailah orang-orang yang fakir miskin, karena mereka sudah mendapatkan cinta dari Allah terlebih dahulu. Artinya bentuk kecintaan kita kepada fakir miskin adalah bentuknya berupa cinta kita kepada mereka dengan menyantuni, menyayangi, memberikan hak hidup dan juga kebaikan-kebaikan kepada mereka. Sehingga dalam satu ayat tentang cinta kepada Nabi sampai disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi ketika berhadapan dengan Nabi. Karena waktu itu ada orang yang mujadalah, berdebat dengan suara keras. Ayat ini menjelaskan demikian di hadapan Nabi. Nabi diam saja begitu. Lalu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Dan janganlah meninggikan suara kalian dengan ucapan sebagaimana kalian meninggikan suara di antara satu dengan yang lainnya. Ba'dukum ba'dha antahbatu a'malukum, bahkan ini akan mampu menghapus amal perbuatan kalian. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Al-Hujurat ayat 2. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan seseorang itu akan menjadi luntur apabila kita tidak menghargai Nabi. Artinya menghargai Nabi itu maksudnya apa? Melakukan segala sesuatu yang sering atau yang menjadi perhatian khusus dari Nabi. Satu contoh, Nabi rajin berjamaah. Kita ikut jamaah itu menunjukkan bahwa cinta kita kepada Nabi, begitu. Ya, di samping membaca sholawat, artinya membenarkan, melakukan, mengamalkan ajaran Nabi, itu termasuk daripada apa? Daripada mencintai Nabi. Di samping mencintai Nabi itu ya sebagaimana yang kita maknai bersama. Orang yang mencintai seperti apa gitu maksudnya. Tetapi lebih dari itu, tidak bisa dihukumi mencintai Nabi jika kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Artinya minimal segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kita pernah melakukannya, walaupun cuma sebagian, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang perlu bahwa kecintaan itu perlu didemonstrasikan, perlu diungkapkan dalam beberapa sikap, kan begitu. Sekarang sudah mulai bulan Maulid ya. Sudah tanggal berapa nih? Tanggal 2 kan? Tanggal 2 Maulid. Berarti bulan kelahiran Rasul, kan begitu. Dalam satu hadis, man azzama maulidi
wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengagungkan di hari kelahiranku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Artinya ini bukti bahwa kita harus mencintai Nabi. Segala sesuatu yang menjadi sunnah Rasul harus kita lakukan. Dengan bagaimana cara mengetahui tentang perilaku Rasul? Ya dengan cara memahami ilmu Islam, karena ilmu Islam semuanya sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Dalam satu hadis Aisyah, kana akhlaquhul Quran. Beliau Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, kan gitu. Segala sesuatu yang dilakukan Nabi itu sudah pasti ada dalam Al-Quran. Itu tentang mencintai Nabi. Kemudian asy-syu'batus sadisah asyarah al-bukhlu bidinil Islam, pelit dengan agama Islam. Artinya pelit dengan agama Islam itu ka'ayyakunal qatlu wal idkhalu fin nar ahabbu ilaihi minad dukhul fil kufri. Pelit dalam agama Islam maksudnya adalah jika harus terbunuh atau masuknya kita ke dalam neraka lebih disukai daripada dia masuk ke dalam kekafiran. Wa ya'rifu anna dinahu a'azzu alaihi, dan mengetahui sungguhnya agama Islam agama yang paling mulia, paling unggul, a'azzu ilaihi min jami'i auladihi, dari seluruh anaknya, wa amwalihi, dan harta bendanya. Hukiya anna Umar ibnu Abdul Aziz, dikisahkan sesungguhnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz, fi waktu khilafatihi, pada saat kekhalifahannya, ursila jama'atan ilar Rum. Beliau Umar bin Abdul Aziz itu cucu ya, cucu apa buyut tuh? Buyutnya sahabat Umar, sahabat Umar bin Khattab. Itu yang dikisahkan istrinya siapa? Yazid bin Umar atau siapa itu beliau membujang. Lalu sahabat Umar itu lagi sedang jalan-jalan ke sebuah kampung, mendengar dialog seorang anak perempuan dengan orang tuanya tentang air susu. Nah, tentang air susu yang dijualnya. Lalu kemudian sahabat Umar si perempuan yang anak kecil tadi itu mengetahui tentang bagaimana jual beli yang benar. Dulu apabila jual air susu susu kambing atau susu unta itu para penjual itu dicampur dengan air sehingga banyak, itu maksudnya susunya. Nah itu diprotes sama anaknya, perilaku ibunya diprotes sama ibunya, sama anaknya diprotes. Ibu, bukankah sahabat Umar sudah menggariskan tentang dilarang keras untuk mencampur air susu dengan air, karena itu merugikan orang lain. Didengar oleh, kan ini terus kata ibunya, kan tidak kelihatan ini, gitu maksudnya. Enggak boleh, saya tidak mau memakan keuntungan dari jual beli itu, gitu. Kemudian Umar pulang dan menanyakan kepada putranya yang belum menikah, gitu. Disitulah kemudian Umar berdoa, mudah-mudahan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. Nah muncullah kemudian Umar bin Abdul Aziz yang dalam jumhurul ulama berpendapat khulafaur rasyidin itu ada 5: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, kemudian Ali, satunya Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena ketegasan dan juga kewaroannya. Kewaroan itu beliau tidak mau sama sekali memakan barang sesuatu yang subhat begitu atau enggak jelas.
Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ini suatu hari memerintahkan kepada melakukan semacam apa ya, penyebaran Islam ke daerah Romawi, Rum, li ajlil ghazwi, untuk melakukan peperangan. Fanhazamu, lalu mereka berhasil menang. Wa usira asyruna syakhsan, dan ditawanlah 20 orang minhum di antara mereka. Wa amar Qaisar ar-Rum, pertempurannya itu mereka memenangkan, tetapi Kaisar Rom itu mampu menahan 20 orang dari kalangan umat Islam begitu. Jadi berperang menang, terpinggirkan, lalu tapi 20 orang ditahan oleh Kaisar Rom. Wahidan minhum ayyadkhula fi dinihi, salah satu di antara mereka masuk ke dalam agamanya. Wa ya'budus sunam, dan dia menyembah berhala. Na'udzubillah. Wa qalat in dakhalat fi dini wa sajadta lis-sunam aj'aluka amira fi baldatin 'azimah wa utikal ilma wal khul'a wal qaus wal buh. Dijanjikan oleh Kaisar Rom, apabila kamu masuk ke dalam agamaku dan sujud kepada sonam, kepada berhala, aku aj'aluka amira, aku jadikan engkau pemimpin fi baldatin 'azimah, pada negeri yang besar, wa utikal ilma, dan diberikan kesenangan-kesenangan, wal khul'a wal kaus, diberikan wanita-wanita cantik dan juga perhiasan-perhiasan yang indah. Wa illam tadkhul fi dini, jika engkau tidak masuk ke dalam agamaku, aqtuluka, aku akan membunuhmu, wadrib unukoka, dan aku akan memenggal lehermu, bisayfi, dengan pedang. Faqala, lalu si pasukan itu menjawab, la abi'ud dina, aku tidak akan menjual agamaku, bid dunya, dengan kehidupan dunia. Fa amaru biqatlihi, lalu si Kaisar Rum itu memerintahkan untuk membunuhnya. Faqutila fil maidan, lalu dibunuhlah si pasukan tadi, prajurit Muslim tadi di lapangan, fil maidan, medan. Wa duriba unuqahu, dan dipenggal lehernya, bisayfi, dengan pedang. Fadaru ra'suhu, lalu anehnya si kepalanya itu berputar-putar, fil maidan, di medan perang. Wa kana yaqra'u hadhil ayat, sambil mulutnya membacakan satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini satu bentuk doa ketika tahlilan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan mendapatkan keridhaan dan diridhoi oleh Tuhanmu. Fadkhuli, maka masuklah, fi ibadi, pada golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Itu pernyataan Allah kepada ruhnya, yang ruh jasadnya daripada si pasukan tadi, si prajurit tadi. Faghadaba Qaisar, maka semakin bencilah Kaisar tadi. Wa ukhidhas tsani, dan memanggil orang yang kedua. Wa qala udkhul fi dini, kata si Kaisar tadi, masuklah engkau ke dalam agamaku. Aj'aluka amira, seperti tadilah, fi misra kadza, di kota tentu diucapkan seperti tadi. Kamu masuklah ke dalam agamaku, kalau engkau masuk ke dalam agamaku, aku jadikan engkau pemimpin, engkau cukupi kehidupannya, diberikan segala sesuatu dan sebagainya. Wa illa, apabila engkau tidak masuk dalam agamaku, aqta'u unuqaka, maka aku akan potong lehermu, kama qata'tu unuqa sahibika, sebagaimana aku telah memotong leher saudaramu, temanmu. Faqala, lalu si orang tadi pun, pasukan tadi menjawab, la abi'ud din bid dunya,
aku tidak akan menjual agamaku dengan kehidupan dunia. Fa in kana laka wilayah qat'ir ra'si, maka apabila engkau masuk fa in kana laka wilayatul qat'ir ra'si falaisa laka wilayatul qat'il iman. Bahkan dia si prajurit tadi ngomong, walaupun engkau mampu memotong leher, engkau tidak mampu memotong iman saya, gitu maksudnya. Fa umira bi qat'i ra'si, lalu si kaisar tadi kemudian memerintahkan untuk memotong lehernya. Faqata'a wa daru kama daru. Lalu si kepala tadi sudah terpotong, itu berputar-putar seperti sebagaimana yang pertama berputar-putar. 3 kali putaran, salasa marrat, 3 kali putaran. Wa kana ar-rasu yaqra'u hadhil ayat, sambil mulutnya membacakan satu ayat, fa huwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Orang itu fi 'isyatir radiyah, mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang tinggi, kutufuha daniyah, yang dilengkapi dengan buah-buahan dan juga disertai dengan bidadari-bidadari yang menyanyi mengitarinya. Fa waqafa 'inda ra'sil awwal, lalu dia tepat berhenti di kepala yang pertama yang dipenggal berjejeran. Faqadaba Kaisar ghadban syadida, lalu semakin bencilah, semakin murka Kaisar Rum tadi, ghadban syadida. Wa umiru ay ya'khudha ats-tsalits, lalu memerintahkan memanggil yang ketiga. Wa qala ma taqul anta hal tadkhulu fi dini, apakah engkau mau masuk dalam agamaku? Wa aj'aluka amira, aku akan menjadikan engkau pemimpin. Fadrakathu syaqawah, dan membebaskanmu dari segala macam tuntutan. Wa qala dakhaltu fi dinik, lalu si orang tadi yang ketiga itu gagal ternyata. Dakhaltu fi dinik, aku masuk ke dalam agamamu. Na'udzubillah. Wakhtartud dunya, dan aku memilih kehidupan dunia alal akhirah, atas kehidupan akhirat. Faqala Kaisar al-wazir li wazirihi, lalu Kaisar tadi memerintahkan kepada menterinya, uktub lahu misalan, tuliskan sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Dia jadi pemimpin, dipenuhi kehidupannya, wa'atihi khul'an wa ku'usan, dan diberikanlah kepada dia perhiasan-perhiasan yang mewah, wa ilman, dan juga ilmu. Faqala waziruhu, tapi si menteri tadi itu cerdas, gitu maksudnya. Ya Malik, wahai raja, kaifa u'tihi, bagaimana aku bisa percaya memberikan itu semua kepadanya? Bi ghairi tajribatin, dengan cara menguji, gitu maksudnya. Menguji ucapannya apakah benar dia masuk ke dalam agama kami, gitu. Faqala al-wazir, lalu si wazir tadi berkata, qul lahu, katakan baginya, in kunta shadiqan, jika engkau benar fi kalamika, pada ucapanmu masuk ke dalam agamaku, faqtul rajulan min ashabika, maka bunuhlah seseorang di antara teman-temanmu yang 20 tadi, gitu. Tasaddaq kalamak. Terus si kaisar tadi menyatakan, ya benar ucapanmu, pendapatmu. Fa'akhudhal mal'un, lalu orang yang dilaknati oleh Allah tadi memenggal wahidan, seorang di antara temannya, min ashabihi, dari teman-temannya. Faqatalahu fa'amarul malikul wazir, lalu si raja tadi memerintahkan kepada si menteri tadi, tuh wazir, menteri, sudah dilakukan ayaktub lahu al-mithal, berikan sesuatu yang telah dijanjikan kepadanya. Faqala wazir, lalu si wazir tadi cerdas, dia bilang lagi kepada si Malik, kepada raja, hadza laisa minal aqli, ini tidak masuk akal. Nah ini orang Arab kalau ngomong begitu, waktu di Arab, hadza laisa minal aqli, ini tidak masuk akal, itu maksudnya. Antusaddiqu kalama, bisa membenarkan ucapannya,
Bagaimana tidak gitu maksudnya. Mara'a haqqu akhihi, dia tidak bisa menjaga saudaranya. Saudara sendiri dibunuh. Bagaimana dengan kita nanti musuh-musuhnya? Bisa jadi kita dihabisi semua. Nah, ini luar biasa. Si wazirnya itu cerdas begitu. Alladzi wulida ma'ahu, yang mana teman-temannya, saudara-saudaranya itu dilahirkan sama, hidup bersama, wa nasya'ahu, hidup tumbuh berkembang sama. Fa kaifa yar'a haqqana, bagaimana dia bisa menjaga hak-hak kami? Fa amaru biqatlihi, lalu ternyata si orang tadi pun dibunuh gitu maksudnya. Dibunuh juga karena si wazir tidak percaya, si raja tidak percaya tentang masuknya dia ke dalam agamanya, masuk kafir. Faquti ar-ra'suh, lalu dibunuhlah kepalanya. Wadara fil midan, lalu dia pun berputar di lapangan. Salasa marrat, 3 kali putaran. Wa kana ar-ra'su yaqra'u hadhil ayat, lalu kepala tadi mulutnya sambil berbicara hadhil ayat ini. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab, apa yang lebih berhak selain kecuali siksa di neraka. Afa anta tunqidhu man finnar, engkau tidak akan selamat seseorang pun dari api neraka. Nah itu karena dia masuk agama orang lain, dibunuh juga sama. Fawaqafa fi tarfil midan, lalu ternyata setelah berputar, si kepala tadi itu berhenti tidak bersamaan dengan 2 kepala temannya yang tadi, yang pertama berhadap-hadapan, beda jauh, berada di ujung lapangan. Walam yahdur indar ra'saini fasar ila adzabillahi na'udzubillah. Dan pada saat itu kemudian kepala yang tadi itu menjadi menghitam karena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama putih bersih, kalau yang ini hitam karena siksa dari Allah. Karena dia sudah tersesat. Na'udzubillah minadh dhalal. Nah, ayat ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk wabkhal bidinik, untuk pelit dengan agama kita. Harusnya kita jangan gampang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang sehingga kita lepas dari agama Islam. Makanya dikatakan kan di awal bahwa jika ada cahaya iman di dalam diri kita, maka kita sedikit pun tidak akan pernah mendapatkan siksa api neraka. Di minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang golongan umat Muhammad dibagi itu 7. Ada as-siddiqun, al-alimun, al-budala, asy-syuhada, kemudian al-hujjaj, al-muti'un, yang ketujuh al-asun, orang yang berbuat maksiat. Mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang al-asun ini, dia sambil memikul auzaruhum, dosa-dosanya di hadapan Allah, dipikul dosanya. Lalu kemudian mau disambar oleh api neraka, tapi enggak jadi. Karena apa? Ada nurul iman fi qulubihim, ada cahaya keimanan di dalam hati mereka. Kata neraka jahanam, juz ya mukmin, lanjutkan wahai orang yang beriman. Fa inna nuraka, sesungguhnya cahayamu, cahaya imanmu, atfa'ala habi, telah memadamkan apiku. Ini satu pernyataan dari naru jahannam bahwa neraka jahannam itu tidak berani untuk melahap atau membakar orang-orang yang beriman jika imannya tidak lepas. Nah itu maksudnya. Maka dari itu iman kita jangan lepas. Maksud daripada iman jangan lepas itu artinya kita harus mempertahankan agama kita walaupun nyawa taruhannya. Nah itu.
Nah, bagaimana apabila kita berbuat dosa seperti itu, terus-menerus berdosa seperti itu, bukan orang yang berjuang seperti tadi di jalan Allah, begitu. Ya, kita tetap dalam keislaman. Contoh daripada orang yang tetap dalam keimanan dan keislaman adalah dia selalu menyesali perbuatan-perbuatannya di masa yang lalu. Jadi an-nadam. Jadi istilahnya mungkin dunia dulunya dia kelam, kan gitu maksudnya. Tidak benar, tapi dia beragama Islam. Sekarang menyesali. Nah itu maksudnya. Salah satu bentuk daripada keimanan yang masih tetap adalah kita menyesali perbuatan-perbuatan maksiat. Setelah menyesali, mengganti atau berhenti dari perbuatan maksiat. Setelah berhenti dari perbuatan maksiat, mengganti perbuatan maksiat dengan perbuatan yang taat kepada Allah. Dulu mungkin tidak pernah sholat, kan gitu maksudnya. Setelah sekarang dia mau sholat. Tidak hanya sholat, dia pertahankan sholat itu dengan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya berubah menjadi di awal waktu. Di awal waktu berubah menjadi berjamaah. Itu caranya seperti itu. Jadi terus meningkat. Itu yang dimaksud daripada cahaya iman tetap ada dalam dirinya. Jadi minimal adalah ketika berbuat maksiat kita merasa dosa. Karena sekarang banyak orang yang berbuat maksiat tapi bangga. Salah satu kebanggaan kita berbuat maksiat adalah kita itu kalau berbuat maksiat ngedeng, tahu ngedeng? Diperlihatkan, gitu maksudnya. Orang minum minuman keras di pinggir jalan itu sama dengan ngedeng, sama dengan dia bangga dengan perbuatan maksiat. Orang tidak sholat misalnya, dia merasa bangga, saya mah sholat juga, gitu. Berarti merasa bahwa dirinya itu benar dengan tidak sholatnya. Bukannya harus malu, gitu maksudnya, begitu. Kalau kita mau jamaah misalnya, ada orang yang nongkrong di pinggir jalan, dia muslim, tidak merasa tergugah untuk sholat, menandakan dia tidak, cahaya imannya itu lemah, kan gitu maksudnya. Aturan apabila ada orang jamaah, ada orang azan dikumandangkan, kemudian langsung ke masjid, ada melihat ada teman-teman gitu maksudnya yang ke masjid, kita harus tergugah, minimal malu masuk ke dalam, kan gitu maksudnya, begitu. Kalau kita diem saja tenang dan sebagainya dan tidak makanya Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, salah satunya kita bisa menjadi murtad adalah ketika dikumandangkan azan, kemudian kita tetap leha-leha, gitu maksudnya. Tidak segera, bahkan dalam hatinya tidak segera untuk melaksanakan sholat. Dalam hati, saya mau sholat, tidak ada perasaan seperti itu. Lama-kelamaan itu menjadi lemah imannya, sehingga menjadi murtad, kata Al-Ghazali. Ini berat bagi kita. Maka dari itu ya marilah bersama-sama. Lingkungan kita itu sebenarnya sudah lingkungan yang islami luar biasa. Masjid bisa berkumandang azan dengan keras, kita terdengar di mana-mana azannya. Tapi yang berjamaah itu saja. Ini menunjukkan ya dipertanyakan yang lain, gitu maksudnya. Artinya ya saya tidak menuduh yang lain tidak ada keimanan, tidak. Cuma marilah dalam hal ini kami mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan kita. Itu yang dimaksud nuruka atfa alahabi, cahaya imanmu, nurul iman ala qulubihim atfa alahabi, cahaya iman yang ada pada hati mereka itu mampu memadamkan api neraka. Bagaimana bisa api neraka memadamkan cahaya dipadamkan oleh iman kita kalau iman kita semakin lemah? Maka dari itu kita sudah sepuh, kan gitu maksudnya. Kita sudah berumur, sebaiknya segera bertobat. Apabila kita sudah lam yughorgor
ruh sudah berada di kerongkongan, ya sulit. Khawatirnya kita wahum latung sorun, mereka tidak bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud daripada orang yang bertobat itu ya tadi, pada masa muda, pada masa umur yang masih lumayan muda, pada masa tenaga masih kuat, cepat lakukan kebaikan. Minimal kalau tidak bisa melakukan kebaikan, berhenti dari perbuatan maksiat. Kan gitu maksudnya. Berhenti dari perbuatan maksiat, karena itu bentuk daripada keimanan kita tidak hilang. Apabila sudah hilang, maka kita tsumma tunsurun, kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya imannya lepas, kan gitu maksudnya. Kalau lepas iman, berarti jelas nanti api neraka akan menyambar kita. Karena kita kemungkinan kita termasuk yang al-asun, kan begitu. Orang zaman sekarang kayaknya muslimnya muslim al-asun, kan begitu. Orang yang berbuat maksiat, kadang tidak terasa, kan gitu. Kadang kita perbuatan maksiat kita sangat banyak. Salah satunya tadilah contoh zahir yang sering kita temukan, ya mungkin kita sendiri itu bisa jadi. Kadang kita ketika ya adzan dikumandangkan masih tetap tenang di rumah, tidak segera untuk melaksanakan sholat, ini termasuk khawatir kita. Kata Al-Ghazali termasuk orang yang murtad karena tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, kan gitu. Itu satu contoh yang mungkin bisa kita lihat. Contoh-contoh yang lain yang sangat banyak. Kita mampu untuk sedekah, tapi kita tidak mau membantu orang lain. Nah, ini termasuk salah satunya. Ini kemaksiatan pada hakikatnya. Nah, itu artinya ya mari dalam kesempatan ini kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan. Sekali lagi, minimal berhenti dari perbuatan maksiat. Akui bahwa itu maksiat, gitu maksudnya. Akui bahwa itu dosa. Karena kadang kita merasa tidak ngaku atau merasa bangga, bahkan naudzubillah. Berdosa tapi bangga. Nah, ini salah, gitu maksudnya, gitu. Dan masih banyaklah contoh-contoh yang lain yang tentunya ingat zaman dulu perjuangan Islam itu luar biasa. Taruhannya nyawa, kan gitu maksudnya. Taruhannya nyawa seperti yang dicontohkan tadi. Itu pada zaman Islam yang luar biasa majunya, gitu maksudnya. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu maju luar biasa, begitu maksudnya. Pada zaman yang maju luar biasa. Artinya ya kita yang sekarang itu tinggal mempertahankan minimal keimanan kita. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita bangga dengan perbuatan yang bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi mari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal sekali lagi adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Berhenti, sekali lagi berhenti. Kadang kita bangga melihat ada orang berbuat maksiat, bangga. Minum-minuman, membohongi orang menjadi kebiasaan, itu termasuk ya ngakunya lagi men padahal tidak men, kan gitu maksudnya. Ini luar biasa. Itu kemaksiatan kita luar biasa banyaknya. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya. Ustaz, biasanya kalau orang ceramah atau MC begitu kan, kalau ya. pembukaan itu pertama misal mengucapkan syukur ke Allah begitu kan, Ya. seterusnya kemudian mengucapkan sholawat, salam ke Nabi kita begitu. Kemudian juga umumnya ada yang menyebutkan untuk sholat beserta keluarga dan sahabatnya. Oh. Nah, kalau saya lihat mohon maaf, Ustaz tidak pernah menyebutkan itu. Nah, sebenarnya dalilnya itu seperti apa Ustaz untuk menyebutkan sholawat selain kepada Nabi juga kepada keluarga dan para sahabat itu Ustaz?
saya kan mengucapkannya dalam bahasa Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu kan termasuk itu cuma tidak diterjemahkan gitu aja. Jadi sebenarnya itu sebuah hal yang memang tradisi yang bagus, karena kita harus bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu. Jadi terjemahannya ya sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad, para keluarganya, sahabatnya, begitu dan seterusnya. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya tadi ya lebih lengkap lagi sebenarnya. Kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, kan begitu. Para pengikutnya ya kita termasuk pengikutnya, kan begitu. Wa atba'ihi bi ghairi nafat, kan gitu, tanpa batas. Nah, itu kan luar biasa itu. Sebenarnya asal sholawat itu ya bahasa Arab gitu maksudnya. Cuma ya boleh di bahasa Indonesiakan. Makanya seringkali juga dalam khutbah itu yang penting ya sholawat bahasa Arabnya itu, gitu maksudnya. Karena kan khutbah itu harus bahasa Arab. Terutama yang rukun tadi, baca hamdalah, kemudian ya syahadat, sholawat, terus baca satu ayat Quran, kan gitu maksudnya. Terus doa untuk mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, itu Allahumma ghfir lil mu'minin. Nah, itu yang wajib pakai bahasa Arab gitu. Kalau yang misalnya ucapan-ucapan lain misalnya diterjemahkan atau tidak, itu enggak wajib, gitu maksudnya, begitu. Jadi istilahnya memang benar itu bukan tidak ada anjuran untuk membaca sholawat, cuma ya dikembalikan kepada kita. Itu baca sholawat yang begitu banyak itu termasuk daripada sholawat kepada Nabi dan keluarganya, para sahabatnya, bahkan umatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir, sampai hari akhir nanti. Nah, itu termasuk salah. Itu kan bahasa ajma'in, itu taukid, bahasa taukid. Ajma'in itu seluruhnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cuma kadang orang tuh membaca sholawat banyak yang salah lafalnya, gitu maksudnya. Kayak tahlilan tuh. Kalau sholat itu salam. Kalau sholat salam. Sholat salim. Itu salah itu. Dalam susunan bahasa Arab itu salah. Ada yang sholli ya salim. Sholli wa barik, sholli wa salim wa barik wa karim, kan gitu. Wa azim wa karim dan seterusnya. Nah, itu kalau kalimat perintah kan perintah semua. Cuma kadang kita kan cuma niru-niru doang tapi tidak ngerti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang membaca sholawat itu ada yang di tahlilan tuh. Gimana Pak Ridwan biasanya? Wasallim gitu ya, limnya panjang. Itu enggak boleh itu sebenarnya. Kalau kita terjemahkan wasallim itu sama dengan meminta kepada Allah. Allah itu perempuan. Mudah-mudahan engkau perempuan memberikan keselamatan. Allah itu perempuan, gitu maksudnya. Itu ada lagi seperti itu. Kalau menurut susunan bahasa Arab dan pelafalannya, itu ya kita banyak yang salah. Cuma ya alhamdulillahnya kita tidak ngerti. Kalau ngerti ya masalah, gitu maksudnya. Mana saya jujur kalau mimpin tahlil saya bener tidak ada ya lagunya lagu biasa kayak baca sholli Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi ala habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, gitu maksudnya. Ada wa sallim, gitu maksudnya. Iya, jangan panjang. Itu kalau diterjemahkan itu wasallim itu berilah keselamatan engkau perempuan kepada Nabi Muhammad, begitu, bukan kepada Allah. Jadinya kan begitu. Nah, ini kan bahaya banget. Ada lagi ketika takbir Allahu Akbar itu Allahu Akbar itu bagaimana itu? Kalau azan juga harus hati-hati nih yang azan. Iya, Allahu Akbar.
Artinya A-nya tuh jangan panjang. Kalau A-nya panjang itu A-nya istifham. Istifham tuh kalimat tanya. Allahu Akbar berarti apakah Allah Maha Besar? Berarti meragukan gitu. Sama dengan ungkapan meragukan, ini bahaya, sudah murtad gitu. Meragukan kebesaran Allah. Makanya hati-hati. Kan gitu maksudnya. Begitu. Itu ada tuh dalam kitab-kitab fikih, itu ada dijelaskan. Ya, yang kita ngaji juga pernah, kalau nggak salah saya jelaskan, itu tentang takbir kan gitu. Antara Allahu Akbar ada wawu juga, Allahu Akbar gitu ya. Biasanya ada yang ucapannya begitu, saya perhatikan itu. Ya, Allahu Akbar ada wawunya. Itu sama dengan menyandingkan Allah dengan si Akbar. Allah dan si Akbar gitu maksudnya. Lah ini bagaimana? Gitu. Ya. Iya, memang nyata itu bener gitu. Saya tidak ngarang-ngarang. Pernah saya sering saya perhatikan. Tapi untungnya ya mohon maaf, kita mungkin tidak menjadi kafir karena kita tidak paham. Tapi harus diperbaiki kalau sudah tahu. Kan gitu maksudnya. Begitu. Banyak sekali sebenarnya di antara kita itu ya memang kelihatannya rajin untuk mengungkapkan, gitu maksudnya. Iya, tapi ya itu cara pengungkapannya kadang menjadi salah. Gitu. Kan dalam beberapa kejadian pemimpin kita itu. Ya. Jadi Al-Fatihah. Alhamdulillah jadi alamin gitu kan. Jadi ada ustaz juga, ulama besar juga menyatakan itu karena dialek suku. Ya. Kalau dalam bahasa itu nggak masuk dalam alasan, karena bahasa itu nggak boleh keluar dari dunia, gitu kan? Ya. Jadi apakah ini bisa digunakan? Enggak, karena menjadi nasional. Jadi begini, persoalannya begini, itu menjadi kurang bagus ketika menjadi imam, gitu maksudnya. Masih di imam sholat maksudnya. Orang yang seperti itu tuh ketika menjadi imam kurang bagus. Ya kalau bagi dirinya sih nggak ada masalah, karena kan kemampuannya segitu, kan gitu maksudnya. Jadi bukan menyalahkan kemampuannya mungkin ulama tadi, tidak menyalahkan kemampuannya, tapi ketika dia harus jadi imam ya carilah imam yang paling bagus, kan aqra'u minhum, yang lebih fasih, afsahu minkum, yang lebih fasih membaca Al-Qur'an di antara kalian. Ya berarti yang mempermasalahkan apa ya, yang makmumnya kenapa menunjuk dia jadi imam, kan gitu maksudnya. Ya mungkin bisa jadi di antara makmum itu ada yang kemampuannya lebih rendah daripada imam. Nah gitu. Jadi persoalannya bagi kita adalah apabila kita mengetahui bahwa si imam itu bacaannya di bawah kita kan diperintahkan untuk mufaraqah. Boleh kita mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam, gitu maksudnya. Nah, cuma masalahnya adalah kadang kita kan diomongin gitu kejelekan imam, begini kok imam kok begini, tidak diperbaiki, gitu maksudnya begitu. Nah ini yang jadi perpecahan umat tuh di sini kadang. Imam salah dibiarkan tidak diperbaiki, tapi diomongin. Nah itu. Tapi kalau dibilangin jadi penyakit, Ustaz. Apaan? Dibilangin jadi penyakit. Yang enggak lah, dengan cara yang baik kan menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, maka tetap menjadi benar. Kadang kita itu menyampaikan kebenaran tapi dengan cara kasar, maka sehingga yang terjadi apa? Penolakan, gitu maksudnya begitu. Islam itu baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sulit untuk diterima sebagai kebaikan. Kadang kan seorang itu ini bagus ini ilmunya, tapi menyampaikannya kurang baik gitu, kurang bagus, sulit diterima di masyarakat. Nah ini berkaitan dengan cara lain kan, itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah itu, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, kepada Islam dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izul hasan. Yang keduanya nasihat yang baik.
Baru yang ketiga apabila sudah dilakukan wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat kan itu maksudnya. Logika mainnya gitu maksudnya. Apa sih yang menyebabkan engkau tidak nerima? Dialog, tapi billati hi ahsan, jika memungkinkan itu sebuah kebaikan. Apabila justru menjadi dia semakin menjauh kepada Islam, ya kita tidak boleh memaksakan, karena persoalannya apa? Hidayah itu milik Allah. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Jika engkau selalu keras gitu sama orang lain, maka orang-orang lang faddu min haulik, akan lari dari sekelilingmu. Begitu. Artinya ya kita tetap harus dengan lintalahum, dengan lembut kepada mereka. Supaya apa? Supaya menerima dengan Islam. Nah itu. Nah artinya kembali kepada persoalan bahwa sholawat itu wajib untuk diungkapkan, tapi caranya harus benar. Karena persoalannya ya mohon maaf ya, memang kalau tujuannya sih baik gitu maksudnya begitu. Kadang susunan kalimatnya menjadi salah juga menjadi masalah bagi yang paham. Cuma sekali lagi untungnya kita tidak paham. Kalau paham ini repot gitu maksudnya. Sebenarnya saya jujur nih, kalau saya katakan, saya ungkapkan, ya banyak di antara kita tidak, ya di mana-mana seringkali ini salah sebenarnya. Cuma ini saya bagaimana cara memperingatinya. Ini kepung ada pertanyaan, jadi saya jelasin gitu maksudnya. Saya tidak berani menjelaskan itu sebenarnya dari dulu. Saya lihat orang yang mimpin tahlil itu ya begitu kebanyakan. Wassalam gitu maksudnya. Ini gimana gitu maksudnya. Coba lafalnya ada enggak iyanya? Enggak ada gitu maksudnya. Kalau taslim ada iyanya memang benar gitu maksudnya. Kalau wassalam enggak ada itu. Lalu pengucapannya itu kan karena lagu, katanya lagu juga enggak boleh berlebihan apabila menyalahi arti, kan gitu maksudnya begitu. Gitu. Sholli juga nggak boleh panjang linya. Sholli ya sholli wasallim gitu. Sholli juga sama. Sholli, berikanlah sholawat engkau perempuan kepada siapa? Ala sayyidina. Nah ini. Jadi menganggap, khawatir ini menjadi menganggap bahwa Allah itu perempuan. Padahal Allah kan tidak perempuan, tidak laki-laki. Nah itu Pak. Gitu ya. Jadi karena ada pertanyaan, jadi mohon maaf ini. Barangkali ada yang terkait ya saya mohon maaf. Karena sekali lagi banyak sekali yang ucapan-ucapan atau lafal-lafal kita, karena memang kita bukan orang Arab, bukan ya belajar juga mohon maaf ya belum lama gitu kan gitu. Ya orang Arab orang Arab juga kadang ya masih banyak yang salah sama karena mereka tidak belajar. Orang kita belajarnya rajin dan sebagainya ya insya Allah kan sesuai dengan aturan. Tapi ini semua apabila dalam masih pembelajaran itu maksudnya contohnya apabila ada yang memperbaiki dia tidak marah. Jadi Pak Jamin, apabila memperbaiki jangan marah gitu maksudnya. Itu yang terpenting, pertanda bahwa dia masih belajar. Ibaratnya oh dia mah masih belajar nggak apa-apa. Nah itu, maka kita posisinya berkewajiban untuk terus-menerus belajar. Jangan merasa cukup gitu maksudnya. Contohnya apabila diperbaiki dia nerima. Ya minimal kita bertanya balik. Kalau kita masih ragu, bertanya balik. Kok bisa begitu? Oh begitu. Nah, kalau dijelaskan makul, masuk akal, ya sudah. Gitu maksudnya. Kita terima itu sebuah kebenaran. Kadang kan kita apabila dinasihati, jadi enggak jamaah lagi gitu. Ya ini kan repot. Kan di antara kita kan begitu kadang. Diperingati begitu, jadi enggak jamaah lagi. Nah ini pertanda tidak mau belajar. Maksudnya. Di sini mah nggak ada gitu maksudnya. Gitu ya daerah luar gitu maksudnya gitu. Tapi ya saya tidak mengganggu kesemangatan bapak-bapak berjamaah atau sholat. Ya marilah untuk memperbaiki diri. Sekali lagi adanya taklim bersama seperti ini menunjukkan bahwa kita mau belajar, mau memperbaiki diri. Itu maksudnya. Ya mudah-mudahan ini kan kita berubah. Persoalan nanti keimanan kita, keislaman kita diterima oleh Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
tapi kita terus untuk memperbaiki diri dengan belajar. Karena belajar pada hakikatnya perbaikan diri sendiri. Ingat bahwa tujuan kita thalabul ilmi adalah dua kan minimal, li'i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, dan li'izalatil jahli, menghilangkan kebodohan, sehingga benar-benar keislaman kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sudah ini ya, suruk beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata sikap yang mungkin tidak berkenan di antara jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.